Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Pahlavi, kelas Akidah Filsafat Islam semester 4 dengan kelas A2. Saya di sini akan membawakan materi dari mata kuliah kajian teks Arab, yaitu yang berjudulkan Al-Kindi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kindi Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi alama Arabi ya Muslim baro fil falaki wal falsafata wal qiyamah wal faiz wal fizia wa tobawar riyadiyat wal mursiyai kawa ilman nafsa wal matik alladhi kana ya'rufu bi'ilmil kalam ya'rufu indal air bibismi balla atiniyah wa ya'udil kindi awal al-falasifatil masya'in al-muslimin kamastaharo bijuhudi fi ta'rif al-arabi wal muslim bil falsafatil yunaniyah al-qadimah wal hal nasataya asya fil basoroti fi maqtala hayatah summa taqol manhai ila Baghdad haitsu aqbala alal ulumi wal ma'arif liyunhalum muayyaniha wadhalika fi fatsara al-inaratil arabiyah ala ahdal ma'muna wal mu'tasim fi jawi mashhuna bitawatir al-aqonidiyah bisababi musyakkalata khalaqal Qur'an wasai toro di mazhabi a'tizal waduyu tasyayyu wakanal Qur'an as-salisu wal ilmiyah al-yunaniyah ilal arabiyah fi baitil hukmah wa qad addahu banu abi asyaba'ah ma'a haninu bin ishaq wa tabat qarrati wa ibnil farkhon at-tabarani khaddaqal tarjama al-muslimin kana la tala'uhu alama kana yusammi ulama il-muslimin anadlaka bil ulumil qadimah a'addal ajrufi fakri haitsu makkanahu min katabata wajati al-liyah fil ukhlaqiyat wa ma waro at-tabi'ati wal riyadiyat wasyaytani kana syaghilu dzuladi syuhlal kindi fi a'malil falsafati
illa anna a'malahu lam ta'ud tu ahammaya ba'da zuri ulma immat mithlul farabi ba'da man a'dhamal falasifati wi aslil arbi lamma li'abbahu man dawra fi zamana fi lusufa arabi indama khalla fil ma'tasim akhihul ma'mun ainahul mu'tasim mirabi li abnahu ya benaha rajahal ba'du anna dhalik faqad qala Hinri Kuro kawal karbain al-bahitha fit darosa til islamiyah annal kindi yatawaffi fi bahdadi wahidi amat fi ahadal khalifatul mu'tamad inda jtiyahihim Baghdad idhafatun ila sababin aktsara ihtimala wa huwa anna katabata lam ta'ud talaqi qabula baina ashhur al-falsafatil hakimi kafarobi wabna sinina, yang artinya Al-Kindi Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq Al-Kindi lahir pada tahun 801 Masehi sampai 873, telah seorang cendekiawan muslim Arab yang unggul dalam bidang astronomi, filsafat, kimia, fisika, serta kedokteran, dan bidang matematika serta musik, psikologi, dan logika, yang dikenal sebagai ilmu kalam. Dia di barat dikenal sebagai Al-Kindus. Al-Kindi dianggap sebagai filsuf muslim pertama. Dia unggul dalam upayanya dalam memperkenalkan orang-orang Arab dan muslim pada filsafat Yunani kuno dan Helenis. Dia tinggal di Basra pada awal hidupnya, kemudian pindah dari sana ke Baghdad, di mana dia mencari ilmu dan pengetahuan agar menguasai, dan itu pada masa pencerahan Arab pada era Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Dalam suasana yang syarat dengan ketegangan doktrinal, hal ini karena masalah penciptaan Al-Quran dan domisili atau dominasi doktrin, isolasi dan penyebaran Syiah, dan abad ketiga Hijriah dengan berbagai jenis pengetahuan kuno dan modern dipengaruhi oleh gerakan transmisi dan komunikasi, filsafat dan ilmu-ilmu kuno sampai dia menguasainya. Al-Ma'mun mempercayakan kepadanya untuk mengawasi penerjemahan karya-karya filosofi dan ilmiah Yunani ke dalam bahasa Arab yang berada di rumah hikmah atau Baitul Hikam, dan Ibnu Abi Asaba menomorinya dengan Hunain bin Ishaq, Tabit bin Quro, dan Ibnu Al-Farokhan Al-Tabari, Hazak Al-Taroj, seorang terjemah muslim. Keakrabannya dengan apa yang oleh para cendekiawan muslim saat itu ditulis atau disebut ilmu-ilmu kuno memiliki pengaruh terbesar pada pemikirannya. Ia mampu menulis risalah orisinil tentang etika, metafisik, matematika, serta farmakologi. Dalam matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam dan Kristen sebagai pelopor dalam kriptoanalisis dan menemukan metode baru untuk memecahkan sandi. Dengan menggunakan pengalaman matematis dan medisnya, dia mengembangkan skala yang memungkinkan dokter mengukur keefektifan suatu obat. Perhatian Al-Kindi dalam karya-karya filsafatnya, khususnya ilmu-ilmu agama, dalam banyak karyanya Al-Kindi berurusan dengan isu-isu agama dan filosofis seperti sifat Tuhan, roh, dan
Namun terlepas dari peran penting yang dimainkan dalam membuat filsafat diakses oleh para muslim pada saat itu, karyanya tidak lagi penting setelah munculnya ulama seperti Al-Farabi setelahnya, dan hanya sedikit karya yang tersisa bagi para sarjana kontemporer untuk mempelajarinya. Namun demikian, Al-Kindi masih dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar asal Arab karena peran yang dimainkannya pada masanya. Itulah sebabnya ia disebut bapak filsafat Arab atau filsuf Arab. Semasa hidupnya, Al-Kindi adalah yang bernama atau nama lain dengan Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Al-Sabah bin Imran bin Islam bin Ibn Ismail bin Muhammad bin Ash'ab bin Qais Al-Kindi. Lahir di Al-Qauf di rumah Syekh suku Kinda. Ayahnya adalah gubernur Kufah di mana ia mengenyam pendidikan dasar, kemudian pindah ke Baghdad di mana ia mendapatkan perhatian Nabi. Dua khalifah itu adalah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Al-Ma'mun menjadikannya sebagai pengawas rumah kebijaksanaan yang baru saja didirikan terjemahan teks ilmiah dan filosofi Yunani kuno di Baghdad. Al-Kindi juga dikenal dengan keindahan tulisan tangannya. Al-Mutawakkil bahkan menjadikannya ahli kaligrafi sendiri. Ketika Al-Mu'tasim menggantikan saudaranya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim mengangkatnya sebagai guru bagi putra-putranya. Namun dengan kepemimpinan Al-Watiq dan Al-Mutawakkil, bintang Al-Kindi dirumahi kamar dua. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Ada yang berpendapat karena persaingan di rumah Hika, dan ada pula yang mengatakan bahwa alasannya adalah Al-Mutawakkil yang ketegasannya dalam beragama sampai Al-Kindi dipukuli dan buku-bukunya disita untuk jangka waktu yang tertentu. Henry Corbin, seorang peneliti dalam studi Islam, mengatakan bahwa Al-Kindi meninggal di Baghdad sendirian pada tahun 25 Hijriah sampai 9 Hijriah, sekitar pada masa pemerintahan khalifah yang tertentu. Setelah kematiannya, banyak karya filosofi Al-Kindi hilang dan sebagian besar hilang. Felix Klein-Frank menunjukkan bahwa ada beberapa alasan untuk ini. Selain ekstremisme agama, Al-Mutawakkil bangsa Mongol menghancurkan banyak buku ketika mereka menginvasi Baghdad. Selain alasan yang lebih mungkin bahwa tulisan-tulisannya tidak lagi diterima di kalangan filsuf paling terkenal kemudian seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan bahasa Arab. Mohon dimaklumi dikarenakan saya memang agak tidak bisa dan belum lancar mengatakan atau membicarakan teks-teks Arab. Terima kasih atas dukungan dan sudah melihat tugas saya, yaitu tugas UTS jenjang semester kajian teks Arab semester 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.